Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, la tarawunnal jahim, thumma la tarawunnaha aynal yaqin, thumma la tus'alunna yawma idin anin na'im. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala aidan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala mislu ma ba'asanillahu bihi minal huda wal ilm kama salil ghaisil kasiri asaba ardon fakana minha nakiyatun qabilatul ma' fambatat kala'u wal ghusbal kathir wa kanat minha ahadabu amsaktal ma' wa nafa'ullahu bihan nas fasyarabu safiran wa zara'u wa asabat minha ta'ifatun ukhra innama hiya qiya'un la tumsuka ma' wala tambitu kalla wa dzalika masalu man faqiha fid dinillahi wa naf'ahu ma ba'asani Allahu bi fa'alima wa 'allama wa masalu man lam yarfa'u bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahu alladhi arsaltu bi. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan ala hudurikum fi hadhihi qissah at-thayyibah wa fi hadhihi laila al-mubarakah. Jazakumullahu khairan ala hudurikum. Terima kasih atas kehadirannya di malam hari ini. Kita hari ini akan berbicara tentang riset metodologi, utamanya terkait dengan mixed method ya, from paradigm to innovator or innovation ya, dari paradigma hingga ke sebuah inovasi besar yaitu sebuah mahakarya ya. Masih bersama saya Abdurrahman Misno, diawali ya dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Saya mengawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takasur yang ini sama-sama sudah kita dengar ya, sudah sama-sama insyaallah kita hafal juga, terkait dengan sebuah pengetahuan ya, pengetahuan yang mungkin levelnya itu mulai dari ilmul yakin, kemudian ainul yakin ya, sampai nanti di ayat yang lainnya adalah hakul yakin ya, sebuah kebenaran yang didasarkan kepada sebuah metode penelitian baik yang sifatnya itu alamiah ataupun ilmiah ataupun juga ilahiyah ya. Positivisme yang melahirkan sifat ilmiah pada ilmu pengetahuan yang dilanjutkan dengan ya adanya post-positivisme dengan karakternya yang alamiah, serta kemudian tidak lupa dalam Islam ada yang namanya kebenaran yang sifatnya itu adalah ilahiyah ya, al-haqqu mir rabbikum wala takunanna minal mumtarin. Kemudian kita juga diingatkan oleh sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, sebuah hadis riwayat dari Muslim yang berbicara tentang bagaimana ya sebuah jalan ya, atau siapa saja yang diberikan atau yang dia itu menempuh jalan ya untuk talabul ilm, untuk belajar, untuk kuliah ya, sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah ya, maka ia akan mudahkan baginya jalan ke surga. Dan salah satu dari min alamatil khair, salah satu dari tanda-tanda kebaikan itu adalah apa? Yufaqihu fid
din, yaitu Allah pahamkan dia tentang din, tentang agama. Tentu saja konteks pahama yang kita pahami bukan hanya yang sifatnya itu adalah ibadah mahdhah atau ritual, ya, tetapi dalam konteks yang lebih luas adalah sains, ilmu pengetahuan, al-ilm, ya, yang di sana ada ilmu-ilmu qauliyah, ulumul qauliyah wa ulumun kauniyah, ya. Sehingga kemudian ketika kita bicara tentang ayat kemudian hadis, ya, dalam perspektif Islam, kita berbicara, kita luaskan horizon kita dalam konteks yang lebih luas lagi, yaitu ilmu pengetahuan, ya, baik ilmu pengetahuan yang sifatnya eksak gitu ya, ataupun juga yang sifatnya itu sosial humaniora. Nah, dari sini kemudian kita diingatkan dengan ilmu pengetahuan. Ini biasanya dalam kajian filsafat ilmu. Dalam sebuah ilmu pengetahuan, utamanya nanti dari ilmu metodologi, kita menemukan minimal itu ada tiga hal yang kemudian dijadikan jalan atau tujuan utama dalam sebuah riset, ya, metodologi. Ini saya ambil sebagian, saya belajar 1 tahun ke Profesor Dr. Sugiono, ya, guru besar di UMY. Ini saya ambil beberapa slide-nya dari beliau. Jadi yang pertama adalah riset kita itu adalah riset to know, yaitu untuk mengetahui, just description maybe, ya. Jadi hanya mendeskripsikan, hanya mengetahui saja, ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bahwa dia juga bisa berupa, ya, yaitu riset to do, ya, yaitu untuk melakukan. Biasanya ini riset yang sifatnya itu adalah kebijakan. Kebijakan dalam arti untuk melakukan sesuatu. Misalnya ketika kita melihat bahwa ada satu permasalahan dalam sebuah organisasi, di lembaga pendidikan, bisnis dan sebagainya, maka harus ada riset to do, ya, yang bisa untuk mengambil sebuah keputusan, ya. Kemudian ada juga yang berikutnya itu adalah bagaimana riset to choose, ya, yaitu riset yang digunakan untuk memilih apakah mana yang lebih efektif, mana yang lebih relevan. Kalau dalam konsep Islam berarti mana yang lebih anfa, ya, lebih bermanfaat, dan tentu saja lebih maslahah. Nah, dari sini kemudian berarti kita paham nih, ya, bahwa dalam penelitian itu fungsinya itu adalah need to know, ya. Jadi untuk mengetahui, dan ini digunakan untuk yang sifatnya adalah kuantitatif, ya. Kemudian yang sifatnya to know juga bisa dalam bentuk yang kualitatif. Kalau kuantitatif nanti sifatnya adalah statistik deskriptif, ya. Sementara kalau yang kualitatif, zaman dulu itu biasanya nyebutnya dengan deskriptif kualitatif, but is the odd word, I think, ya. So kita mesti harus move on kepada bukan lagi deskriptif, kualitatif, ya. Nah, termasuk juga mixed method atau kuantitatif, di mana digunakan, ya, secara bersama-sama atau berurutan antara kuantitatif dengan kualitatif, ya, dan di sana juga muncul adanya ex post facto. Sedangkan penelitian yang sifatnya need to do itu biasanya R&D, ya, research and development, ini biasanya di level S3, ya, S3 ataupun doktoral, ya, di mana PhD, di mana mereka mulai dari sebuah permasalahan, ya, kemudian di riset, ya, kemudian dikembangkan sebuah model, ya, development, baik itu model ataupun juga kalau di dunia pendidikan biasanya metode pembelajaran, atau mungkin juga tentang satu model tertentu gitu, ya, misalnya dengan digital learning dan sebagainya, itu need to do, termasuk juga PAR, ya, action research. Nah, ini juga menjadi hal yang sangat penting. Sedangkan kalau dia yang sifatnya itu adalah need to choose, ya, biasanya dia terkait dengan apa? Dia terkait dengan penelitian yang sifatnya adalah evaluation research. Nah, ini terutama nanti di manajemen ataupun di industri, yang biasanya langsung kepada penelitian yang sifatnya itu langsung untuk mengevaluasi, ya, mengevaluasi utamanya itu kebijakan ketika sebuah misalnya lembaga melalui ketua misalnya itu melakukan sebuah kebijakan gitu, maka dilihat apakah kebijakan ini efektif, efisien atau tidak, maka dia menggunakan need to choose atau evaluation research, termasuk juga policy research, ya. Jadi penelitian kebijakan. Jadi antara evaluasi dan kebijakan, sehingga ketika seorang pemimpin ketika mengeluarkan sebuah kebijakan based from research tentu saja. Oke. Nah, ketika kita bicara tentang
kuantitatif ya, kemudian kualitatif, dan kalau kita gabungkan trennya sekarang itu adalah mixed method. So ini adalah high level ya, di mana untuk level master dan juga PhD atau doktoral, yaitu mixed method. Tapi ya kita memulai dari akhir gitu ya. Jadi memulainya itu adalah dari mixed method biar nanti bisa langsung ke bawah kuantitatifnya dan juga kualitatifnya. Kalau belum paham ya asmilah ya, because as-su'al nisful ilm ya, as-su'al nisful jawab. I hope you understand this. Oke, next ya. Tadi ini bicara tentang mixed method, maka kita bicara tentang materinya. Kita kan belajar tentang pertama adalah tentang positioning daripada mixed method. Mungkin ada yang masih bingung, ini apa ya, kuantitatif aja nggak tahu, kualitatif aja mungkin belum paham. Ini langsung ke mixed method. Ya, kita memulai dari akhir ya. Nah, jadi kita akan bicara tentang posisi mixed method, kemudian metode penelitian kuantitatif, kemudian kualitatif, different between quantitative and qualitative, kemudian when we use the mixed method, also we will talk and we will discuss about the mixed methodology or mixed method ya, termasuk juga example ya, contoh-contoh dari penggunaan mixed method. The first, let's talk about the quantitative. What is the quantitative method? Like Johnson said, that quantitative researcher is a researcher who focus on testing theories and hypotheses using quantitative data to see if they are confirmed or not. Ya, is quantitative. Ya, peneliti kuantitatif itu berarti seorang peneliti yang dia itu fokus untuk menguji sebuah teori ya, ataupun juga hipotesis yang dia susun dengan menggunakan quantitative data kuantitatif untuk melihat apakah hipotesis yang dia rumuskan itu terkonfirmasi atau tidak. Yeah, so the quantitative research is a mean for testing objective theories by examining the relationship among variables. This variable, in turn, can be measured typically an instrument or on instrument, so that numbers, that data can be analyzed using statistical procedure. Creswell 2009 ya. Jadi penelitian kuantitatif menurut Creswell itu ya sebuah penelitian yang digunakan untuk menguji ya sebuah teori pada sebuah objek melalui korelasi ya, hubungan antar variabel, yang kemudian variabel-variabel tersebut kemudian nanti diuji ya menggunakan ya statistical procedure atau data statistik, menggunakan statistik ya, biasanya SPSS gitu ya, sekarang pakai Excel juga, Microsoft Excel juga bisa. Oke, it's quantitative. So kalau kita bicara tentang kuantitatif, berarti sebuah metode penelitian yang muncul dari paradigma positivisme. What is positivism? Ya, kita bisa diskusi ini ya. Jadi positivisme saya rasa paham. Jadi positivisme itu adalah satu ideologi yang meyakini bahwa sebuah kebenaran itu adalah yang hanya bisa ya dicerna, ya diolah oleh panca indera dengan kebenaran absolut, yaitu numbers. Oke, ini adalah kuantitatif. Filsafat dari metode kuantitatif ini terkait dengan rasionalisme, bahwa sesuatu itu ada karena ada penyebabnya. Ingat teori tentang kausalitas ya. Teori kausalitas A pasti dari B, B dari C, dan seterusnya. Ya, kemudian juga ingat karakternya adalah dia gejala teramati. So dia berarti memang yang bisa diolah oleh panca indera. Kemudian gejalanya juga terukur. So tadi saya menyebutnya dengan numbers ya, dengan angka, karena sebuah kepastian bahwa misalnya air mendidih itu dalam skala ukuran sekian, kemudian 1 meter itu adalah sekian sentimeter. Dia menggunakan number. Gejala objektif yang nampak juga, dan juga gejala-gejala tersebut dapat dikelompokkan. So if we use the quantitative method, we know the character is to analyze and also
to generalize ya. Jadi kekhasan karakter utama dari metode penelitian kuantitatif itu adalah apa? Dia bisa mengeneralisasi ya sebuah atau dari sebuah sampel pada sebuah populasi ya. Nah, berarti metode kuantitatif ini dia pengukuran ya dengan pembuktian hipotesisnya itu dari teori yang sudah ada. Ini biasanya level degree sarjana, kemudian teori dan pemikiran baru. Di sana ada development, ada pengembangan. Ini di levelnya master, kemudian juga all new idea ya, ini adalah di level PhD ataupun doktoral ya. Jadi seolah itu semua itu adalah baru. So, ini adalah kuantitatif ya. Berikutnya ketika bicara tentang kuantitatif ya, maka ada beberapa buku juga nih bisa digunakan juga dari Prof. Sugiono, ini bisa dibaca gitu ya. Ini banyak juga di internet juga banyak juga. Ini level dari kuantitatif ya. We review first ya. So, jadi ada 5 ya standar ataupun level daripada quantitative method. The first, descriptive quantitative. Apa? Yaitu mendeskripsikan data kuantitatif. So kita mengenalnya biasanya dengan istilah statistik deskriptif ya. Kita hanya mendeskripsikan saja ya. Yang kedua adalah komparatif dua sampel ya. Ini biasanya sudah masuk ke level master. Jadi variabelnya itu ada X1 ya, X2 dan Y dan Y. Ya kalau di 2A ini masih bolehlah untuk apa sarjana ya. Jadi X dengan Y, pengaruh X terhadap Y atau Y ya. Sedangkan komparatif lebih dari 2 sampel biasanya dengan regresi linear berganda ya, multi linear ya, multi di situ ada variabelnya multi ya, ada X1 dan X2 terhadap Y, kemudian X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Demikian juga ada yang level 3A, yang ketiga itu A adalah korelasi dan regresi sederhana, kemudian regresi yang sifatnya ganda 2, 3, 4 sampai ke 16 X-nya mungkin gitu ya. Kemudian komparatif asosiatif ini tidak terlalu banyak, dan level yang paling tinggi untuk saat ini adalah struktural jalur atau disebut dengan SEM, structural equation model. Ini penelitian-penelitian yang digunakan dalam kuantitatif. Yang standarnya adalah di 3A dengan 3B. Kalau 3A ini adalah untuk degree ya sarjana, kalau 3B ini adalah untuk master dan PhD. Tapi nah kalau PhD di beberapa perguruan tinggi saat ini yang paling banyak mereka sudah menggunakan mixed method, not only one method. Oke, nah ini contoh dari yang saya rasa Ibu Bapak sekalian teman-teman sudah paham tentang pengaruh daripada X1 terhadap Y langsung, X2 terhadap Y langsung, atau X3 terhadap Y langsung, atau X3 melalui X4 sebagai mediator atau sebagai intervening ya terhadap Y. Ya, ini juga sama ya, ada 2 variabel yang kemudian nanti saling mempengaruhi, dan ujungnya dalam kuantitatif itu adalah adanya tadi structural equation model, di mana satu variabel itu akan dipengaruhi dan juga mempengaruhi yang lainnya. Ini lebih kompleks tentu saja. Oke, ini adalah tadi itu adalah kuantitatif. Ini kualitatif. So di kualitatif ini itu sangat berbeda sekali. Kenapa? Karena paradigma yang digunakan dengan post-positivisme, dengan interpretisme, dengan strukturalisme, itu memunculkan sebuah eksplorasi berdasarkan objek yang apa adanya. Ya, kalau tadi di kuantitatif itu adalah paradigmanya positivisme dengan sifat dari keilmuannya itu adalah ilmiah, maka dalam kualitatif dia sifatnya atau paradigmanya adalah post-positivisme dengan kebenaran yang sifatnya itu alamiah. Ya, for example, ya ketika sebuah apel itu jatuh, gitu ya, ini kan berpikir, gitu ya, kenapa apel itu jatuhnya ke bawah, gitu kan, kayaknya nggak penting, gitu ya. Ya udahlah, adanya gaya gravitasi ya, karena sekarang, gitu ya, karena kita tahunya itu sekarang. Padahal dulu tuh kenapa apel itu jatuhnya ke bawah, gitu kan ya. Nah, itu dia pasti menggunakan fakta, kemudian juga ada empirisme, ya sesuatu yang memang ada apa adanya.
Ya, so berarti research methodology on qualitative data itu like jungle ya. If we enter to jungle, kita akan melihat di sana itu is very different animals, for example maybe trees and ya other things ya in the jungle ya. Jadi kalau di kualitatif itu, kalau kita meneliti itu ibarat itu kita masuk ke hutan gitu ya. Jadi di hutan itu ada apa nih? Ada berbagai binatang, ada berbagai pohon gitu ya, tadi flora, fauna dan yang lainnya gitu ya, itu ada. Nah kita mau yang kemana nih? So research methodology on qualitative data itu adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat empirisme. Empirisme ini adalah bagian dari post-positivisme, sifatnya itu interpretatif, ya, kemudian konstruktif, ya, dan juga nanti ada normatif filosofis, ya. Nah ini yang kadang biasa oleh orang-orang kuantitatif dianggap apa nih standar misalnya untuk mengukur validitas datanya, kemudian untuk melihat kredibilitasnya itu seperti apa kalau di kualitatif, ya. Ini menjadi hal yang bisa untuk diskusikan. Nah hampir sama dengan juga kuantitatif, ya. Dalam kualitatif ini ada level, ya, ada tingkatan, ya. Tingkatannya paling standar itu adalah descriptive kualitatif. Like I said to you that we can choose or now we change the descriptive qualitative to analisis kualitatif. Jadi analisis kualitatif, ya, dia mendeskripsikan sebuah data yang sifatnya itu kualitatif. Kemudian dia juga memahami keunikan, uniqueness dari sebuah fenomena, ya, dari sebuah fenomena. Kemudian juga tabayun, ya, memastikan kebenaran, inja atau fasikum binabain fatabayyan. Ini adalah mencari sebuah kebenaran. Kemudian juga social proses, kemudian social interaction. Nah, jadi post-positivisme dengan empirisme dengan kualitatifnya itu memang lahir dari ilmu-ilmu sosial atau social science, ya. Nah, termasuk nanti yang menarik itu adalah ketika mengkonstruksi sebuah pemahaman, kemudian menemukan sebuah hipotesis sampai kepada menemukan sebuah makna. Nah, maknanya ini baik itu yang sifatnya subjektif ataupun objektif. Nah, for example, if we research, ya, we will finding the fact in the house, for example, ya, kita akan menemukan bahwa rumah ini misalnya ketika kita bisa mendeskripsikan itu baru pada level tadi yang pertama. Tapi ketika kita melihat bagaimana di dalamnya, bagaimana konstruknya, bagaimana keadaan masyarakat, anggota keluarga di sana, ya, apalagi sampai kepada kepercayaannya, aktivitasnya, hubungan sosialnya, itu sudah masuk ke kualitatif, ya. Kemudian kalau kita melihat ini misalnya fenomena, ada ya misalnya dalam ini satu kegiatan budaya di mana di Jogja, Sekaten misalnya, yang katanya dari Syahadatain. Kenapa mereka kemudian memaknai misalnya daun kelapa yang muda atau janur itu, kemudian buah-buahan, sayuran itu, kemudian apa sih yang mereka maknai itu? Apa sih mereka yang kemudian yang menjadi dari pemahaman mereka? Ini tentu saya menggunakan fenomenologi, kemudian juga bisa menggunakan etnografi, ya, kemudian juga misalnya contohnya adalah Clifford Geertz dengan adanya teori tentang santri, priyayi, abangan, ya, dalam konsep Islam di Indonesia gitu, ya. Ini menjadi sebuah memahami makna, ya, utamanya adalah makna yang dipahami oleh subjek itu sendiri, ya. Subjeknya itu mereka apa sih seperti itu. Demikian juga makna yang dilihat dari sisi misalnya apa ya, misalnya sebuah lukisan ini misalnya. Kenapa sih, apa kelebihan dari Mona Lisa ini apa gitu, ya, dengan senyumnya, dengan mungkin pakaiannya, dengan gaya duduknya, belum lagi backgroundnya, kenapa kemudian Leonardo da Vinci itu melukis ini gitu, ya. Karena ini kan jadi hal yang apa kok sampai mahal banget seperti itu, ya. Ini adalah kualitatif. Kalau di Indonesia misalnya kita mau meneliti tentang lukisan-lukisannya siapa, Raden Saleh misalnya gitu. Ini sangat realistis gitu, ya, realistik, aliran realistik misalnya. Jadi kualitatif itu sebenarnya mengkonstruk dari sebuah fenomena yang
entah seperti apa gitu ya, campur aduk, kita nggak bisa mendetailkan, tapi kemudian menjadi sebuah gambar, menjadi sebuah konstruk yang sesuai dengan subjek dari siapa, dari penelitinya. Nah, itu bedanya. Jadi kualitatif lebih kepada subjektif ya. Demikian juga nanti kalau dalam sebuah misalnya di industri permesinan gitu ya, kita akan melakukan iya sangat kualitatif sekali gitu ya, bukan kuantitatif, bagaimana pemotongan, kemudian juga kombinasinya, pokoknya hitungan-hitungannya itu akan menjadi sebuah biasanya masuk ke dalam research and development, ada pengembangan. Nah, demikian juga kalau kita lihat misalnya nih, kita ingin tahu nih tentang misalnya kemampuan dari masing-masing alumni ya. Yang satu lulusan SMK, yang satu lulusan SMU, SMA gitu ya. Nah, ternyata yang lulusan operator SMK itu di awal tuh dia levelnya tuh lebih tinggi ya, karena mereka kan SMK tuh bisa gitu ya. Mereka lebih banyak kepada prakteknya gitu ya. Sementara SMU mungkin memang lebih kepada untuk pengetahuan sifatnya pendidikan selanjutnya. Tapi kemudian ketika berlangsung job training ya, on the job training pada level tertentu mungkin dalam 36 bulan gitu ya, dia sudah ternyata kemampuannya itu sama gitu ya. Nah, ini jadi setelah 4 tahun mengikuti on the job training, kemampuan kerja antara operator lulusan SMA dan SMK itu tergantung pada individu masing-masing. Jadi kemampuannya kerja diwarnai tidak lagi diwarnai oleh latar belakang pendidikan formalnya, sehingga ya mungkin ada nih ya apa misalnya lulusan dari pertanian gitu kok kerjanya di bank gitu ya, ada juga lulusan dari sekolah tinggi agama Islam kok kerjanya itu mungkin di perusahaan gitu ya. Nah ya why not, kenapa enggak, karena kuliah sendiri bukan hanya istilahnya itu mengajarkan secara praktis, tapi juga teori, dan yang paling penting adalah bagaimana seorang mahasiswa itu dia mampu untuk berpikir secara logis, sistematis, empiris, dan tentu saja in our religion adalah Islamic tentu saja. Oke, example for the result of qualitative data. Jadi nanti ini masuk ke psikologi, bagaimana penelitian psikologi itu nanti di pendidikan juga banyak ya, psikologi pendidikan itu bagaimana ternyata kalau kita bagikan dua energi, baik energi positif atau negatif, kita akan menemukan, oh seperti ini ya, ada murah hati, memaafkan, jujur, kasih, lemah lembut, percaya, semangat, bersyukur, dan seterusnya, itu adalah energi positif. Sementara yang negatif itu adalah mengeluh, pembohong, dendam, murung, pahit, benci, cemburu, malas, palsu, acuh, curiga, dan sebagainya, itu adalah energi negatif. Dan ini dihasilkan dari apa? Sebuah riset penelitian dengan pendekatan kualitatif. Nah, kemudian juga misalnya kita mengenal ada ini namanya apa, etnografi ya, di mana seorang peneliti itu mau, saya kebetulan penelitiannya juga etnografi juga di Baduy dan juga di Kampung Naga, ya memang kita menemukan makna yang mereka pahami ya, mereka pahami. Nah, ini kadang kalau peneliti, ini bedanya nih ya, kalau saya menyebutnya dengan nanti Islamic Research Approach, di mana peneliti selain dia itu punya etika, dia juga harus punya ideologi ya, harus punya ideologi. Kenapa? Karena banyak sekali ya, karena dia alasannya itu misalnya itu science to science, ilmu untuk ilmu ya, kalau orang seni bilang seni untuk seni, sehingga kemudian agamanya itu malah apa ya, dikorbankan gitu ya. Saya ingat sekali dulu ada salah satu dokter di satu perguruan tinggi yang mengatakan, kalau kita buat penelitian misalnya etnografi, kita harus melepaskan artinya itu semua keyakinan kita gitu ya, jadi harus masuk ke mereka. Sehingga ada satu teman yang meneliti sebuah kehidupan apa ya, seorang apa ya biksu atau apa di pura, dia langsung terbawa, nama itu sindrom antropologi, jadi dia hampir masuk ke Hindu gitu ya, agama yang lainnya, sehingga karena munculnya seperti itu. Kalau ini tadi ya si Win Sargent ini, dia karena dia ingin tahu bagaimana sebenarnya penelitian bagaimana kehidupan dari masyarakat di Papua, akhirnya dia menikah dengan kepala suku yang ada di sana. Nah, dalam Islam tentu saja dilihat dulu, tidak seperti itu ya. Ada juga beberapa teman yang dia karena pengen apa ya, istilahnya itu mungkin ya biar penasaran, challenging gitu, dia penelitian misalnya, mohon maaf, misalnya dia membuat penelitian tuh di lokalisasi misalnya gitu, di tempat-tempat, di diskotik misalnya. Wah, ini kan gimana nih ya, ya kalau masalah etika, kalau untuk risetnya mungkin asal tidak sampai ke yang ini mungkin masih ya, tapi kadang aduh kalau sampai ke etnografi kan harus apa ya harus merasakan gitu ya, merasakan bagaimana deep
tick description-nya, kemudian juga makna dari objeknya. Oke. Ini berarti perbedaan antara kuantitatif dengan kualitatif. Kita lihat ya, berdasarkan filsafatnya tadi adalah kuantitatif adalah rasionalisme, positivisme, sementara kalau kualitatif dia adalah empirisme ya. Nah, data kuantitatif dengan data kualitatif dia berbeda. Tujuannya kalau di kuantitatif adalah membuktikan, sementara kalau di kualitatif itu menemukan. Ya, data kuantitatif berarti dia angka, data kualitatif berarti non angka, gampangnya seperti itulah ya. Tadi tujuannya adalah membuktikan teori ya, sementara kalau di kualitatif itu adalah menemukan sebuah makna ya. Nah, prosesnya kalau di kuantitatif dia linear ya, nyambung gitu ya, sementara kalau kualitatif dia siklus ya. Standar siklus itu 1 tahun. Kemudian sampelnya itu random, sementara kalau di kualitatif itu bisa pakai purposive ya, acak, rambang gitu ya, dan juga snowball sampling. Nah, ini ya. Kemudian dari sisi pengolahan datanya bisa menggunakan tes ya, pengumpulan datanya ataupun kuesioner atau angket. Sementara kalau di kualitatif dia menggunakan observasi, interview, wawancara, dokumentasi ya. Kemudian analisis datanya kalau di kuantitatif dia menggunakan statistik, sementara kalau di kualitatif menggunakan kualitatif atau yang sifatnya itu adalah induktif ya. Dia sifatnya induktif, dan ini yang paling penting, kalau di kuantitatif dia selalu adalah to generalize, artinya menggeneralisasi. Misalnya saya ingin membuat sebuah penelitian tentang penyebab dari misalnya dari anak-anak, misalnya anak sekolah itu adalah tawuran. Nah, ternyata kita ambil misalnya di saya lah di Bogor ya, kota Bogor misalnya, kan nggak mungkin saya mau meneliti seluruhan anak-anak di kota Bogor, sehingga kemudian ya sudah saya buat populasinya ini, samplingnya saya mengikuti ini, kemudian diambillah dari populasi itu. Nah, dari sampel itu ini mewakili dari generalize dari sampelnya. Nah, sementara kalau yang sifatnya dia kualitatif, dia adalah meaning atau makna. Ya, dia ingin mengetahui makna dari sebuah fenomena, ya, dari sebuah fakta. Misalnya, kenapa ya orang itu mungkin kalau yang nggak paham tentang Islam gitu misalnya, ya, dia kalau melihatnya itu seolah-olah itu apa ya, kayak puasa, nggak makan minum pagi sampai sore gitu ya, sampai matahari terbit sampai matahari tenggelam. Kemudian juga nanti dia ketika misalnya ada sebuah sholat gitu, haji dan sebagainya, seolah itu tidak rasional. Nah, ini bedanya itu. Jadi kalau yang tidak rasional itu nggak diterima tuh di kuantitatif. Gitu ya. Walaupun kadang beberapa peneliti itu mencoba merasionalkan Islam. Jadi ibadah, kemudian juga keberagaman itu dicoba untuk dirasionalkan, gitu ya. Oke. Nah, ini tadi kalau kuantitatif ya, dia mengembangkan intelek melalui pembuktian hipotesis dan pemikiran baru, sementara kalau kualitatif mengembangkan iptek melalui eksplorasi dan pengalaman ya, mengumpulkan datanya untuk membuktikan teori, sementara kalau kualitatif itu mengumpulkan data untuk menemukan teori. Nah, saya akan percepat karena tema kita kan banyak, bukan hanya ini saja ya. Jadi ini sebuah kualitatif, jadi proses penelitiannya nanti kalau mamanya di mix method dari kuantitatif kemudian ke kualitatif, atau kebalikannya dari kualitatif ke kuantitatif, atau secara bersama-sama gitu ya. Oke, ini yang kelima adalah kapan mix method digunakan. Ini ya, jadi kalau kita ingin melengkapi, memperkuat, memperluas, memperdalam, dan memberi makna data hasil penelitian kuantitatif ya. Jadi kuantitatifnya sudah ada, kemudian kita lihat dari sisi kualitatifnya gitu ya. Ini saya percepat. Nah, metodenya ini disebut dengan hybrid research ya. Kenapa? Karena dia memang menggabungkan ya. Ini beberapa pandangan terhadap realitas ya, tentang sebuah fakta ya. Misalnya seseorang itu memiliki nilai kuantitatif misalnya, ini itu ya. Jadi masing-masing itu dia berbeda. Nah, misalnya ini ya, kuantitatif itu adalah di sini ada makanan kan, ada volume, berat, jenisnya gitu ya. Sementara kualitatif ada rasa dan penampilan. Rasa itu kan kadang nggak bisa diukur ya, walaupun sekarang itu ada misalnya cara mengukur
pedas gitu ya. Pedas itu cara ngukur berapa? Itu sebenarnya ya dikuantitatifkan, dikuantifikasi. Tapi sebenarnya rasa itu kan dia nggak bisa diukur sebenarnya, ini enak, ini nggak enak. Ya paling kalau kita tahu bilang enak itu 9 gitu atau 10 gitu ya. Kalau nggak enak itu 5 atau 6. Tapi kan itu standar untuk mengukur ya. Walaupun nanti ada ANP misalnya atau AHP yang dia mengkuantifikasi dari data kualitatif. So semuanya serba mungkin sebenarnya gitu. Tapi kalau di sini ya untuk membedakannya ya kalau kualitas itu ya rasa, penampilan. Ya kalau di MasterChef misalnya gitu kan ya. Kan penampilan tuh ya dia harus apa ya? Ada seninya lah gitu ya. Jadi ada yang memang bisa dilihat dan indah. Keindahan itu adalah bagian dari apa? Kualitatif ya. Mixed method ini ada dua dalam konteksnya. Yang pertama adalah sequential dengan explanatory dan juga exploratory atau concurrent, yaitu triangulation ataupun embedded ya. Nah, ini beberapa teori tentang tentang mixed method ya dari Donald Martin 2014. Ini gabungan dari bagaimana sebenarnya sih kalau bilang ada, kalau nggak menggabung, bukan menggunakan gitu ya. Ya kalau kita bilang paradigmanya berbeda, ya memang berbeda gitu. Tapi kemudian kita bisa gunakan keduanya untuk membuktikan sebuah fenomena. So integrating qualitative and quantitative method itu bisa menggunakan convergent ataupun additional ataupun sequential contribution. Ya, dia bisa kuali ke kuanti ya. Data kombinasinya bagaimana? Ya kombinasi deskriptif, kemudian juga bisa komparatif, kemudian juga asosiatif dan univariable ataupun multivariable dan juga nanti struktural. Ya, for example, ini gabungan nih. Misalnya level penggabungan itu ada deskriptif. Misalnya data kuantitatifnya adalah kinerja pegawai ya. Kinerja pegawai itu ternyata ada 95. Maka data kualitatifnya itu adalah pegawai rajin, bekerja, tidak pernah mengeluh, hasil kerja memuaskan gitu ya. Nah, ini jadi dia ya dikombin lah ya, di mix gitu. Bukan di mix artinya dicampur, tapi di dua-duanya itu digunakan untuk saling menguatkan gitu ya. Kuantitatif untuk menguatkan, ya kualitatif juga untuk menguatkan. Sehingga ingat tujuan awal itu adalah mencari al-haq, mencari sebuah kebenaran yang dalam konteks Islam itu di surat An-Nur ayat 35 adalah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya ya, wa nurullah la yu'ta lil asi ya. Nah, ini menjadi sebuah data kuanti yang didukung oleh data kualitatif ya. Ini kita bisa coba di sini ya. Kemudian juga komparasinya sangat baik. Nanti tinggal inikan saja, tinggal dihubungkan. Nanti saya boleh share untuk ininya. Ini model yang sequential ya, sequential explanatory, di mana dia ada deskriptif, kuantitatif, kualitatif, ada komparatif rata-rata, ada korelasi sederhana ataupun ganda, kemudian komparatif pengaruh sampai kepada model persamaan struktural ya, dengan menggunakan SEM. Atau bisa juga kita menggunakan kuantitatif dulu, diukur terlebih dahulu, kemudian baru menggunakan kualitatif, diamati, baru menggunakan kesimpulan. Kalau yang sequential exploratory ini adalah metode kualitatif yang sifatnya mengamati. Setelah diamati ditemukan sebuah kebenaran yang sifatnya alamiah ya, kemudian dikuantifikasi, bukan kuantifikasi tapi digunakan metode kuantitatif untuk mengukur kebenaran sehingga hasilnya itu adalah kesimpulan ya. Sementara sequential explanatory ini yang dominan itu biasanya adalah metode kuantitatif ya. Jadi dia ada yang primernya adalah kuantitatif, sementara yang sekundernya itu adalah kualitatif. Ujungnya juga sama ke kesimpulan ya. Sementara kalau yang kuantitatif sekunder, kemudian kualitatif yang primer itu namanya sequential explanatory. Yang satu exploratory, explanatory ya, sequence explanatory, yang satu adalah exploratory ya. Nah, ini urutan sistematika dari pembuatan sebuah materi penelitian yang mulai dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kemudian landasan teorinya, kerangka berpikirnya, ke hipotesisnya, pengumpulan data pertama kuantitatif dulu, kemudian nanti dihasilkan. Setelah dihasilkan hasil dari kuantitatif, kemudian nanti dianalisis dengan menggunakan kualitatif, apakah dia memperkuat, memperluas atau memperdalam ya. Pokoknya ada beberapa hal yang bisa ditemukan dari yang baru itu. Baru kemudian di kualitatifnya digunakan ya, kemudian baru nanti disimpulkan
menyimpulkan dari dua metode yang digunakan masing-masing. Ya, kalau kuantitatif kan kita tahu karena dia itu generalize, berarti ada populasi, kemudian N besarnya, kemudian kecil adalah sampel, yang nanti sampel ini wajib untuk mengeneralisasi, mewakili dari populasi yang ada. Sementara kalau kualitatif maka dia semacam snowball sampling, ya, di mana sampelnya itu diambil dari beberapa rekomendasi expert yang ada, ya. Jadi dia interview, wawancara, sedangkan analisis datanya dia deskripsi, reduksi, kategorisasi, koneksi, dan lain sebagainya. Kalau di kuantitatif kan deskriptif, komparatif, asosiatif, ya. Jadi data kuantitatif didukung, bisa diperluas, diperdalam dengan data kualitatif sehingga akan menemukan data yang baru, ya, dalam sebuah penelitian. Nih misalnya ini terkait dengan sampel random. Kalau pasif kan, kita ambil yang sama nih gitu ya. Kalau sampel random kan seperti ini, yang kuantitatif sebelah kiri, kemudian sebelah kanan adalah kualitatif, ya. Desain dari penelitian sequential explanatory, ya, ini cukup panjang, nanti kita fokuskan lagi juga karena waktunya sudah mau habis. Saya ingin fokus kepada yang menulis untuk melahirkan sebuah karya sehingga materi kita hari ini bisa ini. Jadi ini kuantitatif, ini kualitatif saling menguatkan, diperluas, dipersempit dan sebagainya sehingga menemukan sebuah fakta baru yang bersumber kepada sebuah fenomena, sebuah data yang dikuatkan oleh data kuantitatif dan dibuktikan lagi dengan kualitatif sehingga ya minimal mendekati kepada sebuah kebenaran dalam ilmu pengetahuan sehingga sudah bisa menemukan yang sifatnya dia itu ilmiah, ya, kuantitatif, alamiah, kualitatif. Nah, tinggal satu lagi yaitu Islamic Research Approach, ya. Ini mungkin next time kita akan bicara tentang bagaimana sebenarnya sebuah kebenaran, ya, bukan hanya dilihat dari sisi ilmiah, ya, karena jangan sampai salah nih, ya, nih mahasiswa, terutama mahasiswa master nih, jangan sampai salah menggunakan kata-kata ilmiah dalam konteks riset metodologi. Kenapa? Karena sering sekali yang muncul dalam riset metodologi itu adalah namanya ilmiah, tetapi itu syarat dengan paradigma positif yang meniadakan, yang menihilkan sebuah kebenaran dalam konteks keyakinan kita sebagai seorang muslim, yaitu farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, dari sini kita bisa diskusi, we can discuss about our research methodology, dan juga kita bisa kembangkan bagaimana sebenarnya metode penelitian yang kita bangun ini dengan minimal itu 3 paradigma itu menjadi dasar dalam penulisan karya tulis ilmiah kita, sehingga hasil dari tulisan kita dalam bentuk jurnal, buku, ataupun juga hasil yang lainnya itu menjadi sebuah hal yang sifatnya itu menjadi sebuah hasil penelitian yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, alamiah, dan juga ilahiyah. Okay, it's time to us discuss, and I give all of you to ask me, or we can discuss about the research methodology. We have about 14 or 20 minutes. Okay, for the who raise hand, Suci, Ibu Suci, ya, Ibu Suci Masbahah. If you have question, please ask me. Ya, atau Ibu Royani, ini Royani bukan ibu ya, kayaknya teteh kali ya, kalau sudah open mic. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Jadi kita bisa diskusi tentang bagaimana sebenarnya, ya, metode penelitian itu baik yang sifatnya kuantitatif ataupun kualitatif itu adalah bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan yang ada pada diri manusia.
ya yang ada di masyarakat, sehingga kemudian kita sangat mungkin untuk mengembangkannya sesuai dengan teori, sesuai dengan our ideology, ya sesuai dengan keislaman kita. Limadza li'anna arafna annal Islam ya'lu wala yu'la alaih, wa kama qala Allahu azza wa jalla aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. And we are as Muslim, ya, believe it. Silahkan, saya kasih kesempatan untuk yang mau bertanya. Ya, ada Ustadz Makmun, ada Ibu Nining, ya, oh ada Ustadz Abdul Rahim, ya, 89, please, silahkan. Ini kayaknya langsung ngasih materi kayaknya nih. Ya, silahkan Ustadz. Ya, oke, ada suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Oh, pakai peci ini kan. Ya, menjadikan Pak Dokter. Ya, gimana? Saya ini terkait masalah penelitian kualitatif. Sebenarnya dalam penulisan kualitatif, ketika kita menulis sebuah buku, misalkan itu hasil karya tulis misalkan seperti tesis atau disertasi, kita mau jadikan buku itu, sebenarnya yang kendala kita kadang memulai, kemudian hal-hal apa saja yang ingin kita tampilkan di dalam. Misalkan membahas masalah maslahat pernikahan, maslahat batas usia nikah, Pak Dokter. Itu poin-poin apa saja yang harus kita tampilkan di daftar isi, itu yang kadang jadi kendala, sehingga melangkah untuk mencari referensi itu menjadi kendala, karena pos-pos penentuan daftar isi itu muatannya kadang bingung di situ. Mohon saran masukan, apakah memang ada rumus, ada kiat tertentu, dan ini sampai sekarang belum terjawab. Makasih, Bro. Makasih, Pak Dokter. Oke, terima kasih Pak Abdul Rahim, ya. Jadi pertanyaan sangat menarik sekali dan langsung ke masalah utama yang kita bahas pada malam hari ini, ya. Tadi mungkin saya revisi sedikit, mungkin bukan daftar isi, ya. Lebih tepatnya itu adalah sistematika penulisan, ya. Jadi sistematika penulisan. Nah, dalam ya, betul. Jadi kalau sistematika penulisan itu, kalau dalam training yang saya lakukan, biasanya pertama itu bisa menggunakan mind map, ya, mind mapping itu bisa. Kemudian juga pakai tadi saya nyebutnya dengan semi daftar isi atau daftar visi, daftar isi yang sifatnya itu hanya sementara. Tapi lebih tepatnya adalah tadi sistematika penulisan. Nah, ini pentingnya saya menyebutnya dengan istilah sebuah penelitian ataupun sebuah karya ilmiah itu wajib untuk logis, sistematis, empiris, dan islamis, ya. Nah, kita bicara tentang sistematis. Sistematis ini sebenarnya ya kita banyak dipengaruhi oleh logika, ya. Jadi sistematika itu dia logis gitu, ya. Logisnya itu apa? Berarti kalau kita mau meneliti, ya, yang pertama dibahas itu pasti adalah latar belakang, why you do this gitu, ya. Kenapa Anda melakukan ini? Kenapa Anda melakukan this research misalnya? Jadi yang pertama pasti itu hampir di semua penelitian di buku pedoman itu adalah latar belakang masalah gitu, ya. Latar belakang masalah ini kan berarti menyampaikan, merumuskan tentang berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Begitu banyak sehingga nanti kemudian di berikutnya itu adalah adanya identifikasi. Nah, identifikasi masalah kalau begitu banyak kemudian nanti dikerucutkan menjadi sebuah rumusan masalah. Dari rumusan masalah ini kemudian nanti terlahir pertanyaan-pertanyaan penelitian yang nanti akan dijawab dengan tujuan penelitian ditambah dengan manfaat penelitian serta signifikansi penelitian sampai kepada sistematika penulisan yang akan dilakukan. Beberapa kampus menggunakan juga di kerangka berpikirnya itu adalah di bab 1, tapi sekarang
sekarang trennya itu adalah masuk ke bab kedua ya, di kerangka berpikir, kerangka pemikiran, landasan teori, landasan pemikiran semuanya sama. Baru di bab ketiganya itu adalah metode penelitian, tadi yang beberapa kampus juga meletakkannya itu di bab 1. Sebenarnya kalau menurut saya bukan bab 1 tapi di proposal, karena proposal itu mestinya itu dia sebenarnya nggak pakai bab gitu ya. Dia ya langsung saja proposal gitu, cuman karena biar mahasiswa itu dimudahkan jadi langsung bab 1 pendahuluan, bab 2 misalnya tadi kerangka berpikir, bab 3-nya metode penelitian. Nah, di bab kedua di kerangka berpikir, kerangka teori, landasan pemikiran, disitulah kita letakkan bagaimana ketika kita akan membahas tentang maslahat pembatasan pernikahan, maka otomatis yang kita bahas itu pertama adalah maslahat itu apa? Ya, bagaimana sebenarnya teori maslahat, misalnya oleh Imam Al-Juwaini, misalnya oleh Al-Ghazali, mungkin juga Asy-Syatibi, ya, atau mungkin sekarang dengan Jasir Audahnya gitu ya, atau mungkin Hasbi Asidiki, itu seperti apa ya. Kemudian ada nggak mereka itu berbicara tentang maslahat dalam konteks family, dalam konteks keluarga. Nah, setelah itu baru kita berbicara tentang objek dari penelitian kita, apakah itu literatur review, atau mungkin dia kajian pustaka, atau mungkin juga grounded teori misalnya, kemudian juga dari sebuah pemikiran misalnya ya. Itu bisa digunakan ya, itu kita bisa istilahnya itu apa dimanfaatkan dan juga kita bisa lakukan. Ya, oke, lanjut ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa dipahami. Ini dulu aja ya. Oke, mohon maaf agak sedikit ini ya. Oke, sebentar, ini sedikit. Baik, kita lakukan. Mohon maaf ya, ada gangguan sedikit ya. Baik, kita lanjutkan tadi untuk Pak Abdurrahim ya, bahwa jadi jelas sekali bahwa sistematika penulisan itu kita kembangkan dari mind mapping, kita kembangkan juga dari misalnya itu di bab kedua di kerangka berpikir. Nah, dari situ kita bisa menemukan berbagai, karena ini sifatnya kualitatif dan saya rasa dari sisi pemikiran kita mau kemana nih? Kemaslahatnya apakah menganalisis, mengevaluasi, mendeskripsikan, membandingkan, atau mungkin mencari kenapa sih muncul batasan pernikahan ini. Ya, definisi maslahat itu dari mana? Nah, saya lebih senang kalau di kualitatif itu sebenarnya menggunakan grounded theory. Ya, grounded teori yang memang itu menjadi sebuah teori kualitatif untuk melahirkan sebuah teori, untuk melahirkan sebuah rekomendasi. Oh, ternyata betul menikah itu harus misalnya sekarang itu berapa ya, antara 19 dengan 20, 19, 21 misalnya. Itu dilahirkan dari sebuah grounded teori. Atau mungkin kita pengen tahu nih, kalau saya agak mengkritik nih orang-orang yang mungkin mereka mudah itu untuk menyalahkan kenapa sih terjadi pernikahan usia dini gitu. Ada satu dokter dari IPB itu yang dia tuh sangat ini sekali dengan pernikahan usia dini gitu. Padahal saya bilang ya dilihat dulu masyarakat itu kenapa. Ya, jadi tidak bisa kemudian menyalahkan gitu ya. Jadi harus dilihat dulu kenapa sih mereka melakukan pernikahan dini, itu menggunakan fenomenologi atau juga menggunakan etnografi gitu ya untuk melihat sebenarnya makna dari kenapa mereka melakukan pernikahan dini. Oke, terima kasih Pak Abdurrahim. Jadi nanti di sistematikanya itu di kerangka berpikirnya itu harus dikuatkan gitu ya. Bukan sekadar deskripsi, bukan hanya sekadar operasional, definisi operasional gitu ya, tetapi teori yang ada itu kemudian dibahas, termasuk juga batasan itu kan sudah ditulis juga oleh misalnya para ulama-ulama di berbagai kitabnya. Nah, kita mau ngambil yang mana, termasuk juga dalam konteks keindonesiaan, misalnya sekarang kan undang-undang itu ya nomor 1 tahun 74 tentang pernikahan yang kemudian di amandemen kemarin yang diperbaiki, dan yang asnya itu kan memang batasan pernikahan. If is relevant, ya jika ini relevan, apakah ini juga relevan? Ya kita lihat saja fenomena di masyarakat dan juga dalam konteks mungkin keilmuan keislaman tentu saja. Oke, terima kasih untuk Pak Abdurrahim. Berikutnya, anyone any question? Anyone else? We can discuss. Ada yang mau bertanya? Ya, silahkan
Siapa nih? Ibu Emily Suli. Silakan, please, your time. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustazah. Okay, so you can hear me. Actually, I want to Okay. ask about journal. Okay, please. Okay, I would like to know how to post a journal in, like internet. Maybe you can teach me how. Okay. Anything Yeah. else? Also, another question is why in the journal, like you don't have like what is the purpose of the research, that kind of thing? Why they are like very simple? So, but it's very compact. Okay, sorry. You can repeat again the second question. Yeah, I mean, when you write a journal, why Mhm. there's no like the purpose of the research, like methodology penelitian, Okay. and the purpose of the research, like tujuan penelitian, that kind of things. Mhm. Yeah, why there's Okay. yeah. So maybe you understand me. Okay, thank you very much, Ustazah Thank you. Sulia from Singapore. Jazakillahu khairan. Okay, the first, if we talk about the journal internet, I think is a very, very websites, yeah, or resource from the journal. Specifically in Indonesia, from the Kementerian Agama, we have moraref.org, moraref.kemenag.org. This is the resource from for the journal in Islamic Studies in Indonesia. Also in the portal garuda.com, there are the site for the journal in Indonesia. But you can Okay. also find in the, for example, academia.com or maybe ResearchGate, and yeah, today we can search in the Google Scholar, of course, ya. Oh, okay. Jadi nggak usah khawatir, sumber itu sangat banyak sekali, but we have to choose maybe the quality, what the meaning, the quality of the journal. So if you find the journal, the first look the publisher. Yeah. Okay. Yeah, maybe this is not specifically, but in general, the journal, for example, from the institute, yeah, or from the university, I think better than the Okay. journal publisher from Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah or Sekolah Tinggi Agama Islam or the university college. But it's in general, yeah, not specifically. Yeah. Also in Indonesia, we have the Sinta, yeah, Sinta accreditation. Yeah. Okay, this is the answer for the first question. Yeah, the Sinta and Sinta. Okay. Okay, the second question, we know that the journal article is the laporan penelitian, ya, not research Okay. propose, ya. So dia mesti apa? Dia punya laporan, dia punya format nih, dia mesti simple, ya. Orang yang disertakan ini mesti dia adalah daging semuanya. Jadi tak perlu actually dia ada dia pun ada background, lepas itu pun dia ada rumusan masalah, tapi dia ada di dalam daripada background. Tujuan Abstract, pun right? dia sudah ada. Ya, Okay. tujuan di abstrak pun sudah ada. Jadi abstrak ini dia ada biasa ada dua, we have two version for abstract. The first, in the first paragraph, talk about the background, but in the second format, direct to the goals of research. Ya, jadi langsung kepada tujuan. Jadi penelitian ini bertujuan untuk ini. Jadi tujuan, dan itu dia implisit, ya, dalam bahasa Indonesia ini dia implisit ada di dalam jurnal. Jadi so more simple, ya. Jadi dia lebih simple, dan
I think kehadapan ya skripsi, jurnal, skripsi, kemudian juga tesis ataupun disertasi, maybe only 10 pages. Ya, kenapa? Karena kalaupun banyak-banyak tadi itu udah nggak diperlukan bab 2, bab metodologi pun orang udah tahu. Oke, masa dia teknis pengumpulan data, how to analyze data, dia udah paham. Jadi langsung kepada hasil daripada penelitian itu. Nah, itu Ustazah. Ada lagi, please? Oke, syukron. Oke, jazakillah khairan, terima kasih ya. Jadi ini mesti our student ini mesti yang penting adalah try, mencoba ya. Like I said, learning by teaching or learning by writing gitu ya. Jadi tak mesti memang kalau kita banyak teori itu pun kadang juga ini ngapain bikin penelitian kayak gimana gitu. Itu malah jadi susah gitu. Jadi langsung praktek misalnya tadi menulis sebuah jurnal. Nah, pertamanya tentu saja ya step by step, dalam artian itu kita biasa kalau saya mengajarkan ke mahasiswa ini mungkin masih ada yang bingung nih, ada yang belum tahu, aduh bikin jurnal itu kayak gimana ya gitu ya, bikin skripsi itu kayak gimana, bikin tesis kayak gimana, masih bingung ya, nggak apa-apa ya, karena apalagi yang awal ini ya, yang awal ini kan yang masih baru di ada yang di semester 7 juga nih, ada yang jauh nih kayaknya dari NTT sana ini ya. Jadi kita belajar, oh ternyata skripsi itu seperti ini, tesis seperti ini. So what difference between skripsi ya, degree dengan tesis master dengan juga tesis PhD misalnya. Nah, dia berbeda-beda gitu ya. Jadi oh bedanya di sini, sehingga kalau di skripsi ini berarti saya pertama adalah berpikir masalahnya apa. So masalah itu adalah we have two problem. The first is academic problem and the second is social problem ya. Kita hanya meneliti yang academic problem. Kenapa? Karena academic problem ini dia mesti ya diselesaikan dengan riset metodologi. Kalau social problem mungkin dengan satu keputusan tertentu dia dah selesai gitu ya. Academic problem, oh masalahnya apa, oh masalahnya ini, misalnya masalahnya itu adalah kenapa ya anak-anak sekarang itu keranjingan sama gadget, misalnya gadget gitu ya. Oh masalahnya ini, berarti cara meneliti itu bagaimana gitu ya. Oh berarti cara menelitinya adalah dengan misalnya survei, misalnya juga dengan membuat angket, atau mungkin juga dengan fenomenologi, atau mungkin juga dengan sekarang bisa menggunakan virtual etnografi dan lain sebagainya. Itu sangat mungkin sekali gitu ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah bertanya. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit. Ini saya diskon sedikit because I have guests from Malaysia and we will discuss about the research. Maybe anyone interest to research with us, yeah, from the history, Islamic business, economic, finance, or maybe Islamic law, Islamic education, also especially from Miss Suli ya, from Singapore to hadis science. I think it's a very interesting object ya, karena ini menjadi satu keilmuan baru untuk science hadis ya. Boleh juga berkunjung ke UTM di Johor Bahru. Di sana ada kawan Dr. Aminuddin Iksan yang beliau direktur daripada Fikih Science Center. Okay, anyone have question? Insyaallah, syukran Ustaz. Jazakallah khair. Dengan siapa? Oke, terima kasih untuk semuanya. Insya Allah kita lanjutkan next week ya. Mungkin bisa fokus ke mix method dengan juga contoh-contohnya. Jadi kayaknya kita action. Kemudian kebetulan saya di P3M di Sirojul Fa'ala, sehingga nanti kalau ada teman-teman yang interest di riset ya, baik itu kita bisa kolaborasi antar perguruan tinggi ya. Terima kasih ini dari Pak Hamzah yang ada di Batam, kemudian Bu
Nining Abu Bakar yang di NTT ya, terima kasih. Kemudian tadi ada Pak Siswanto dari Samarinda juga, terima kasih banyak. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jangan khawatir ya, insya Allah untuk Sabtu depan adalah pertemuan terakhir untuk di master. Wah, nanti pasti ditunggu ya untuk kita bisa buat podcast di Pusmesifa dan juga di acara ini, terutama sharing pengalaman untuk, wih Papua hadir juga ya, oh Pak Abdul Rahim dari Papua ya. Terima kasih, ini berarti dari Batam sampai Papua ya. Insya Allah nanti akan sharekan kembali di grup Amma Alamiah Salama, kemudian juga di grup Majelis Menulis ya. Stay tune, termasuk juga di Pusmesifa. Insya Allah untuk Rabu besok itu ada kajian tentang filsafat ekonomi syariah. Ya, saya juga akan hadir juga. Kemudian ke depan ada di Pusmesifa TV dan juga ada di streetsifabogor.ac.id. Kita bisa diskusi bersama dan kita juga mengundang, insya Allah P3M juga akan mengadakan training yang sifatnya terbuka, offline ataupun online, dan yang terdekat juga kita akan mengadakan untuk manajemen keuangan masjid ya dengan konsep masikitnya, dan juga untuk pengembangan Islamic Wealth Management insya Allah juga akan kita laksanakan. Ya, demikian jazakumullahu khairan ala ikhtimamikum wa insyaallah taala nastamir fi usbu al-qadim. In wajadtum sawaban fahuwa minallahi azza wa jalla, in wajadtum khata'an fahuwa minni wa minasyaitan, wa nahtatim bilhamdalillah wa du'ai kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun Pak Dokter. Waalaikumsalam, Pak Dokter. Waalaikumsalam, Pak Dokter. Masih.